apa ya? Yang presentasi kelompok berapa, Nur? Sini ketua kelasnya siapa namanya? Saya Prof. Nursyafa. Ya, yang presentasi kelompok berapa? Itu yang kemarin katamu itu. 7. Iya, 7 sama 8, Prof. 7 sama 8 ya, oke. Iya. Ya, saya persilakan. Waktu saya kasihkan ke kamu. Nanti seperti biasanya presentasi kelompok 7, nanti moderatornya kamu pilih dari kelompok 6. Terus yang kelompok 8, moderatornya dari kelompok 7. Ya. Baik, Prof. Ya sudah, saya persilakan kamu yang mengatur. Terima kasih, Prof. Untuk teman-teman dari perwakilan kelompok 6 agar bisa memoderatori kelompok 7. Terima kasih. Yang presentasi on cam ya. Kelompok 7, mana kelompok 7? Gilang. Iya, sama Sofia. Iya, Prof. Tommy. Iya, Prof. Nah. Terus moderatornya? Siapa moderatornya, Nur? Anggota kelompok 6 itu Mas Bagas, Mbak Aulia, sama Mbak Widya, Prof. Ayo kamu tunjuk salah satu. Bagas. Mana Bagas? Ya, Prof. Ya. Nggak kelihatan. Udah. Ya. Selamat pagi, Prof. Mahfud dan juga teman-teman. Saya untuk kelompok 7 akan dimulai. Saya persilahkan untuk kelompok 7, silakan membawakan materi. Saya silakan waktu tempat Mahfud. Izin melakukan share screen. Ya udah tak buka kok.
Langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 untuk anggotanya, untuk saya sendiri yaitu Tommy Ardiansah, lalu ada Mbak Sofia Putri, dan ada Mas Gilang Trisandi. Di sini kelompok kami akan memaparkan tentang materi struktur organisasi dan gaji karyawan untuk perusahaan biodiesel. Next, Mas Gilang. Yang pertama yaitu kami akan membahas tentang struktur organisasi. Next. Setiap organisasi perusahaan yang didirikan itu memiliki tujuan untuk mempersatukan arah dan kepentingan semua unsur yang berkaitan dan kepentingan perusahaan itu sendiri. Untuk bentuk badan perusahaan pabrik biodiesel ini dipilih bentuk badan perusahaan yaitu perseroan terbatas atau PT. Untuk perseroan terbatas sendiri merupakan suatu persekutuan yang menjalankan perusahaan dengan modal usaha yang nantinya terbagi menjadi beberapa saham, di mana tiap sekutu atau persero tersebut dapat turut mengambil bagian saham sebanyak 1 atau lebih. Next. Faktor-faktor yang mendasari pemilihan bentuk perusahaan ini adalah yang pertama itu modal mudah didapat. Itu dapat berasal dari penjualan saham perusahaan kepada masyarakat atau yang ingin membeli saham. Untuk yang kedua yaitu dari segi hukum, kekayaan perusahaan itu jelas terpisah dari kekayaan pribadi pemegang saham yang memiliki saham. Yang ketiga yaitu kontinuitas perusahaan itu lebih terjamin karena perusahaan tidak tergantung pada satu pihak, sebab kepemilikan perusahaan itu dapat berganti sewaktu-waktu. Yang keempat itu efisiensi manajemen. Para pemegang saham dapat memilih orang yang ahli sebagai dewan direksi yang cakap dan berpengalaman dalam mengelola suatu perusahaan. Yang kelima, pemegang saham itu menanggung resiko perusahaan hanya sebatas besar dana yang disertakan di perusahaan. Jadi untuk pengelolanya yaitu perusahaan itu sendiri. Yang keenam, lapangan usaha lebih luas, yaitu dengan adanya penjualan saham, usaha tersebut dapat dikembangkan lebih luas sektornya. Next. Untuk ciri-ciri bentuk perusahaan perseroan terbatas, yaitu yang pertama, didirikan dengan akta notaris berdasarkan kitab UU Hukum Dagang. Yang kedua, modalnya ditentukan dalam akta pendirian dan terdiri dari beberapa saham. Yang ketiga, pemilik perusahaan adalah para pemegang saham. Next. Yang keempat yaitu pabrik dipimpin oleh seorang direktur yang dipilih oleh para pemegang saham tersebut. Yang kelima, pembinaan personalnya sepenuhnya diserahkan kepada direktur perusahaan dengan memperhatikan hukum-hukum perburuan yang berlaku. Next. Nah, untuk selanjutnya yaitu struktur organisasi. Dalam sistem organisasi perusahaan itu ada sistem garis dan staf. Dalam hal ini, pimpinan pabrik atau pimpinan perusahaan dipegang oleh direktur utama perusahaan yang bertanggung jawab langsung pada Dewan Komisaris sebagai pengawas. Anggota-anggota Dewan Komisaris ini merupakan wakil-wakil dari para pemegang saham. Next. Selanjutnya, alasan pemilihan dan penggunaan sistem tersebut. Itu yang pertama, bentuk organisasi perseroan terbatas itu mudah dipahami dan dilaksanakan. Yang kedua, sering digunakan dalam perusahaan yang berproduksi secara massal dan berproses kontinu. Yang ketiga,
terdapat kesatuan dalam pelaksanaan dan perintah, sehingga mempermudah jalannya pemeliharaan disiplin dan tanggung jawab kerja lebih baik. Yang keempat, pengambilan keputusan dapat dilaksanakan secara cepat karena komunikasi menjadi lebih mudah. Next. Masing-masing kepala manajer dapat secara langsung bertanggung jawab atas suatu aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan terhadap bawahannya. Yang keenam, pimpinan tertinggi perusahaan dipegang oleh seorang direktur utama yang nantinya bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris sebagai pengawas. Anggota Dewan Komisaris merupakan wakil-wakil daripada pemegang saham tersebut. Next. Untuk struktur organisasi yang kami buat untuk pabrik biodiesel, yaitu ada Dewan Komisaris yang membawahi langsung Direktur Utama, sementara Direktur Utama langsung membawahi Sekretaris, Direktur Produksi, Direktur Keuangan, Direktur Pemasaran, dan Direktur SDM. Untuk Direktur Produksi sendiri membawahi Manajer Produksi. Lalu selanjutnya manajer produksi membawahi kepala bagian proses dan kepala bagian quality control. Untuk kepala bagian proses itu membawahi supervisor proses, supervisor utilitas, supervisor maintenance. Dari ketiga supervisor tersebut juga membawahi beberapa operator. Lalu untuk kepala bagian QC sendiri juga membawahi supervisor quality control dan supervisor gudang. Untuk direktur keuangan membawahi manajer keuangan, sementara manajer keuangan membawahi kepala bagian pembukuan dan kepala bagian pengelolaan dana atau aset. Untuk direktur pemasaran yaitu membawahi manajer pemasaran, sementara manajer pemasaran membawahi kepala bagian pemasaran. Untuk direktur SDM sendiri itu membawahi manajer SDM, sementara manajer SDM membawahi kepala bagian kepegawaian dan kepala bagian pendidikan dan pelatihan. Next. Untuk selanjutnya tugas dan wewenang akan dipaparkan oleh Mbak Sofi. Iya, baik. Yang selanjutnya tugas dan wewenang. Next. Untuk yang pertama, Dewan Komisaris. Dewan Komisaris ini merupakan pelaksana dari pemilik saham dan bertanggung jawab terhadap pemilik saham. Tugasnya, pertama, menilai dan menyetujui direksi tentang kebijakan umum, target laba perusahaan, alokasi sumber-sumber dana, dan pengarahan pemasaran. Dan yang kedua, mengawasi tugas direksi, serta itu direksi dalam hal yang penting. Next. Selanjutnya, Direktur Utama merupakan pimpinan tertinggi dalam perusahaan dan bertanggung jawab penuh terhadap maju mundurnya perusahaan. Direktur Utama ini bertanggung jawab terhadap Dewan Tindakan dan kebijaksanaan yang diambil. Direktur utama membawahi direktur produksi, keuangan dan pemasaran, serta direktur personalia atau SDM. Kemudian tugas direktur utama yang pertama, melakukan kebijaksanaan perusahaan dan mempertanggungjawabkan pekerjaannya pada pemegang saham yang dilaksanakan pada rapat umum pemegang saham. Yang kedua, menjaga kestabilan manajemen perusahaan dan membuat kelangsungan hubungan yang baik antara pemilik saham, pimpinan, dan karyawan. Yang ketiga, mengangkat dan memberhentikan kepala bagian dengan persetujuan rapat untuk pemegang saham. 4. Mengkoordinasi kerjasama dengan direktur produksi, keuangan, dan pemasaran, serta SDM. Kepada direktur utama dan pengontrol aktivitas departemen, serta berkoordinasi dengan direktur lain agar tercipta keselarasan dalam pekerjaan.
Untuk tugas dan wewenangnya, yang pertama mengkoordinasikan aktivitas baik intra atau antar departemen yang di bawahinya, kemudian mempertinggi efektivitas dan efisiensi kerja seluruh karyawan. Yang ketiga, melaksanakan kebijaksanaan direktur utama. Yang keempat, menjabarkan kebijaksanaan dan langkah yang diambil oleh direktur utama. Kemudian sekretaris ini mempunyai tugas pokok untuk menjembatani antara perseroan dan juga masyarakat, serta menjaga keterbukaan informasi. Dan juga sekretaris ini bertanggung jawab dalam memastikan perseroan telah memenuhi prinsip good corporate governance serta semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian tugas dan wewenangnya mengikuti perkembangan pasar modal. Yang kedua, memberikan masukan kepada direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Ketiga, membantu direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan. Kemudian sebagai penghubung antara perseroan dengan pemegang saham perseroan, otoritas jasa keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian manajer bertanggung jawab kepada direktur yang berada di atasnya. Tugas dan wewenangnya yang pertama membantu direktur dalam perencanaan dan pelaksanaan aktivitas di setiap seksi. Yang kedua, memberi pengawasan dan pengarahan terhadap kepala bagian. Yang ketiga, memberi saran dan pertimbangan, melaksanakan tugas yang diberikan oleh direktur dan mempersiapkan penyusunan laporan. Kemudian yang keempat, menjabarkan kebijaksanaan dan langkah yang diambil oleh direktur utama. Selanjutnya adalah kepala bagian. Kepala bagian ini bertanggung jawab terhadap manajer yang berada di seksi yang sama. Yang pertama, terdapat kepala bagian proses, mengontrol proses yang berada di setiap tahapan proses. Kemudian ada kepala bagian QC yang mengontrol kualitas produk. Kemudian kepala bagian pembukuan yang bertanggung jawab dengan segala bentuk pembukuan kegiatan dan merencanakan kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian ada kepala bagian pengelolaan dana, yaitu tugasnya mengadakan kontak dengan pihak penjual bahan baku dan mempersiapkan order-order pembelian. Selanjutnya, kepala bagian kepegawaian mengurus kesejahteraan karyawan, meliputi gaji, tunjangan, dan penerimaan pegawai baru. Yang terakhir, kepala bagian pendidikan dan pelatihan mengurus penelitian dan pelatihan terhadap karyawan atau terhadap pelajar yang sedang melakukan kerja praktek. Selanjutnya, supervisor bertanggung jawab terhadap kepala bagian, dan setiap supervisor ini memegang satu grup yang terdiri atas operator-operator. Tugasnya yang pertama memimpin dan bertanggung jawab terhadap satu grup operator yang akan terjun langsung ke lapangan. Yang kedua, mengelola anak buahnya supaya tetap dalam kondisi yang prima dan menjaga kebutuhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Gilang. Selanjutnya adalah gaji karyawan. Yang pertama, penentuan gaji karyawan. Untuk bagian proses, dengan kapasitas 5.000 ton per tahun, yaitu 330 hari kerja per tahun, diperoleh 15,15 ton per hari. Dengan kapasitas tersebut, didapatkan jumlah pekerja yang dibutuhkan, yaitu 30 orang per hari. Tahapan proses dengan dari gambar 10.4 pada buku Kusnarjo, dengan ketentuan 3 shift aktif dalam 1 hari,
dengan satu shift yaitu 8 jam kerja. Karyawan langsung terdiri dari 4 regu. Untuk menentukan gaji karyawan, jumlah pekerja operasi yaitu 30 orang jam per hari kali proses, yaitu 30 orang per jam dibagi hari kali proses dikali 4 proses, yaitu sama dengan 120 orang per jam per hari dikali 1 hari 3 shift dikali 1 shift 8 jam, didapatkan 5 orang. Jumlah pekerja operasi total yaitu 5 orang dikali 4 regu, diperoleh 20 orang. Berikut adalah gambar hubungan antara pendidikan dan dimensi pekerjaan. Contohnya untuk SMA atau SMK, penempatannya pada operator. Semakin tinggi pendidikannya, akan semakin tinggi jabatannya. Hal ini bisa menjadi dasar untuk menentukan besaran gaji. Berikut adalah tabel jabatan dan gaji. Pada nomor 1 dapat dilihat Dewan Komisaris dengan gaji per bulan yaitu 30 juta. Untuk jumlah Dewan Komisaris yaitu ada 5, sehingga totalnya 150 juta. Yang kedua, Direktur Utama, gaji per bulannya 25 juta, dengan jumlah Direktur Utama yaitu 1. Nomor 3, Direktur Produksi, gaji per bulannya 20 juta, dan jumlah Direktur Produksi yaitu 1 orang. Yang keempat, Direktur Keuangan, gaji per bulannya 20 juta, dan terdapat 1 Direktur Keuangan. Untuk Direktur Pemasaran, gaji per bulannya 20 juta, dan terdapat 1 orang Direktur Pemasaran. Berikutnya Direktur SDM dengan gaji per bulan 20 juta, dan terdapat 1 Direktur SDM saja. Berikut adalah Sekretaris dengan gaji per bulan 5 juta, dan terdapat 4 orang sekretaris, dan total gajinya itu 20 juta. Berikutnya manajer produksi, manajer keuangan, manajer pemasaran, dan manajer SDM masing-masing memiliki gaji per bulan yaitu 12.500.000, dan masing-masing ada 1 orang manajer. Selanjutnya supervisor proses, supervisor utilitas, supervisor maintenance, supervisor quality control, dan supervisor gudang yang memiliki gaji masing-masing 10 juta. Untuk supervisor proses terdapat 4 orang dengan total gaji 40 juta. Untuk supervisor utilitas ada 2 orang supervisor utilitas dan memiliki total gaji 20 juta. Untuk supervisor maintenance terdapat 2 orang dan memiliki gaji total 20 juta. Untuk supervisor quality control terdapat 2 orang dan memiliki total gaji 20 juta. Untuk supervisor gudang hanya terdapat 1 orang. Selanjutnya yaitu operator proses, utilitas, maintenance, quality control, dan operator gudang. Masing-masing memiliki gaji per bulan yaitu 4.500.000. Pada operator proses terdapat 20 orang dan memiliki total gaji 90 juta. Selanjutnya operator utilitas terdapat 4 orang memiliki total gaji 18 juta. Selanjutnya operator maintenance terdapat 2 orang, total gajinya 9 juta. Dan operator quality control terdapat 2 orang memiliki total gaji 9 juta. Yang terakhir operator gudang terdapat 2 orang dengan total gaji 9 juta. Selanjutnya yaitu karyawan. Untuk dokter memiliki gaji per bulan yaitu 10 juta. Terdapat 3 orang dokter sehingga gaji totalnya 30 juta. Selanjutnya perawat dengan gaji per bulan 4 juta. Terdapat 3 orang perawat dan total gaji 12 juta.
Untuk penjualan memiliki gaji per bulan 3,8 juta dengan 3 orang karyawan penjualan dengan total gaji 11.400.000. Selanjutnya pembukuan memiliki gaji per bulan 3,8 juta, terdapat 3 orang sehingga total gajinya 11.400.000. Untuk karyawan pengelolaan dana memiliki gaji per bulan 3,8 juta dan terdapat 5 orang karyawan sehingga totalnya 19 juta. Untuk kepegawaian gaji per bulannya 3,8 juta, terdapat 4 orang karyawan sehingga gajinya total 15,2 juta. Lalu karyawan pendidikan dan pelatihan memiliki gaji per bulan 3,8 juta, terdapat 5 orang karyawan sehingga total 19 juta. Selanjutnya keamanan, gaji per bulannya 2,5 juta, terdapat 10 orang keamanan dengan total gaji 25 juta. Selanjutnya sopir memiliki gaji per bulan 2,5 juta dengan 5 orang sopir dengan total 12.500.000. Selanjutnya OB dan tukang kebun memiliki gaji per bulan 2,5 juta, terdapat 5 orang karyawan OB dan tukang kebun dengan total 12.500.000. Untuk total keseluruhan gaji dengan jumlah karyawan 105 orang memiliki total gaji 588 juta. Biaya untuk gaji karyawan selama 1 bulan untuk 105 orang karyawan pada posisi masing-masing yaitu dengan total 588 juta. Untuk biaya gaji karyawan selama setahun didapat 13.500.600.000. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kelompok 7 atas presentasinya. Kami silakan pada teman-teman mungkin ada pertanyaan atau ada saran untuk kelompok 7. Saya persilakan jika ada pertanyaan dari teman-teman untuk kelompok 7. Saya izin bertanya. Iya, dalam penentuan gaji karyawan kan tiap daerah kan pasti ada yang namanya UMR ya. Nah, apakah UMR itu berpengaruh dalam penentuan gaji karyawan? Terus bila pengaruh, bagaimana perhitungannya? Terima kasih. Terima kasih Mbak Mega. Baik, silakan kelompok 7. Saya izin menjawab untuk pertanyaan dari Mbak Mega. Tadi pertanyaannya tentang gaji karyawan menurut UMR pada daerah masing-masing. Di sini saya beri contoh untuk pada tahun 2019 UMR gaji di Surabaya itu 3,8 juta dan di Jogja sekitar 1,5 juta. Nah, di situ UMR tiap daerah sangat berpengaruh untuk gaji karyawan, terutama pada jabatan operator dan karyawan non-manajemen. Untuk perhitungannya mengikuti standar UMR daerah masing-masing, begitu Mbak. Apakah menjawab?
Berarti cuma di bidang-bidang tertentu ya Mas untuk penentuan UMR-nya itu? Untuk karyawan seperti staf manajemen, seperti direktur atau manajer, biasanya tergantung kebijakan perusahaan masing-masing. Kalau sepengalaman saya, mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan. Apakah ada tambahan dari kelompok 7? Apakah sudah menjawab Mbak Mega? Sudah Mas. Mungkin ada teman-teman lain yang mau bertanya pada kelompok 7. Saya mau bertanya Mas Bagas. Baik, silakan Mas Adit. Ya, selamat pagi teman-teman, selamat pagi Prof. Mahfud. Saya Harit, saya ingin bertanya. Jadi dari jumlah total gaji yang tertera di slide 27 sampai 29 ini, itu berapa persen dari berapa persen dari keuntungan yang diperoleh sama pabrik? Mungkin cukup itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mas Adit untuk pertanyaannya. Saya silakan pada kelompok 7. Saya izin menjawab. Kalau untuk berapa persennya sendiri itu kami belum tahu, soalnya tugas untuk menghitung itu nanti di analisis ekonomi ya, Mas Haritz. Oh iya, baik Mas, terima kasih. Mungkin ada pertimbangan khusus dari jumlah total gaji dengan hasil keuntungan perusahaan mungkin Mas? Ini sebenarnya gaji itu masuknya ke fixed cost nanti Mas. Jadi cost untuk produksi. Untuk tiap bulannya itu ada pengeluaran berapa. Jadi bisa dialokasikan di situ, misalkan 30% dari fixed cost atau gimana gitu Mas. Ya baik, terima kasih Mas Tommy atas jawabannya. Iya Mas, sama-sama. Sudah cukup Mas Adit? Cukup Mas Bagas. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Saya persilakan jika ada teman-teman yang bertanya lagi. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi untuk kelompok 7, terima kasih kelompok 7 untuk presentasinya. Mungkin saya kembalikan ke Prof. Mahfud. Silakan Prof. Mahfud.
Mas Bagas, Mbak Vika lagi raise hand. Baik, silakan Mbak Vika. Ya baik, terima kasih. Saya Rafika, perwakilan dari kelompok 8. Izin bertanya pada kelompok 7. Saya masih bingung untuk penentuan gaji karyawan itu untuk basis perhitungannya bagaimana ya? Apakah ada ketentuan khusus, misal untuk direktur itu berapa persen dari total gaji seluruh karyawan itu bagaimana? Terima kasih. Baik, silakan kelompok 7. Saya izin menjawab untuk pertanyaan dari Mbak Vika. Jadi penentuan dari gaji karyawan ini kami mengasumsi dari kesanggupan perusahaan dan rata-rata gaji pada setiap jabatan. Khusus untuk karyawan, kami mengacu pada UMR. Jadi kalau untuk yang manajerial, kami bergantung pada masing-masing kebijakan perusahaan dan kesanggupan perusahaan tersebut. Seperti itu, Mbak Vika. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Sofia. Ya. Terima kasih Mbak Vika. Mungkin ada lagi teman-teman. Sudah cukup, Mas. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya. Silakan Mbak Ada. Saya Ada Veronisa dari kelompok 9. Saya mau tanya, kalau misal suatu case itu perusahaan mengalami ambang kebangkrutan ya, terus untuk menggaji karyawan dan manajer-manajernya itu mengalami kesulitan. Kalau dalam aturan dari suatu pendirian pabrik itu menghadapi masalah tersebut itu solusinya bagaimana? Atau bisa diperkenankan PHK? PHK juga kan butuh pesangon ya, untuk solusi tertulisnya di dalam syarat pendirian pabrik itu ada atau enggak? Misal ada bagaimana? Kalau enggak, solusinya bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Mbak Ada untuk pertanyaannya. Baik, silakan nomor 7.
Saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Ahda tadi. Tadi pertanyaannya bagaimana kalau perusahaannya bangkrut, lalu solusi untuk gaji itu seperti apa? Begitu ya Mbak Ahda? Iya benar. Ya, kalau untuk dari peraturan yang pernah saya baca itu kalau menuju ke bangkrutan dan kemungkinan akan ditutup itu biasanya akan menjual asetnya untuk membayar tunggakan gaji atau kewajiban untuk karyawannya. Di samping itu juga diperbolehkan untuk mem-PHK karyawan ataupun mengefisiensikan SDM-nya menurut seperti itu Mbak Ade. Kalau yang saya tahu. Ada tambahan Pak Ahda? Cukup. Terima kasih jawabannya Mas Tommy. Baik, terima kasih Mbak Ahda. Mungkin ada lagi pertanyaan? Mungkin ada lagi dari teman-teman yang ingin tanya. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih untuk teman-teman atas perhatiannya. Dan juga terima kasih untuk kelompok 7 atas presentasinya. Mungkin bisa dilanjutkan ke kelompok 8. Dan juga mungkin salah satu dari teman kelompok 7 bisa menjadi moderator untuk presentasi kelompok 8. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Sofia Putri Sasabila. Saya selaku moderator untuk kelompok 8. Untuk kelompok 8 apa sudah siap? Ya. Terima kasih kepada Mbak Sofia. Baik, kami dari kelompok 8, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 8 izin share screen untuk menampilkan hasil presentasi dari kami. Apakah sudah kelihatan?
Sudah, Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Prof. Mahfud dan selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Rafika Asdia, dan dua teman saya, Nada Novalia Nabila dan Mita Arwandi, akan mempresentasikan materi estimasi harga peralatan dari pabrik biodiesel. Next. Next, Mbak Mita. Nah, untuk perhitungan peralatan, harga peralatan proses, harga peralatan setiap tahun itu akan berubah tergantung pada perubahan ekonomi. Apabila harga alat pada beberapa tahun yang lalu telah diketahui, maka harga alat pada masa sekarang dapat ditaksir dengan menggunakan Marshall and Swift Equipment Cost Index. Nah, di sini untuk pengadaan alatnya yaitu pada tahun 2021, mulai konstruksinya pada tahun 2022, lama konstruksinya selama 3 tahun, dan mulai beroperasinya pada tahun 2024. Untuk besar harga alat dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut, di mana untuk harga sekarang itu sama dengan indeks harga tahun sekarang dibagi indeks harga tahun X dikali harga tahun pada tahun X. Next, Mbak. Nah, untuk data-datanya kami dapatkan dari Chemical Engineering Plant Cost Index, di mana untuk pada tahun 2001 annual indeksnya sebesar 389,2, pada tahun 2002 sebesar 395,6, pada tahun 2003 sebesar 402, pada tahun 2004 444,2, pada tahun 2005 sebesar 468,2, pada tahun 2006 499,6, dan pada sampai tahun 2020 sebesar 596,6. Next. Dengan metode least square yang didapatkan dari buku Perry, dapat dilakukan penaksiran indeks harga rata-rata pada tahun 2021 dengan penyelesaian dengan least square menghasilkan suatu persamaan Y sama dengan A plus B dikali X min X bar, di mana Y merupakan indeks harga, X merupakan tahunnya, A sama dengan Y bar, B sama dengan sigma X bar min X dikali Y bar min Y per sigma X bar min X kuadrat. Nah, dengan rumus tersebut didapatkan penaksiran indeks harga dengan least square pada tabel sebagai berikut, di mana untuk X-nya yaitu merupakan tahun, untuk Y-nya yang telah didapatkan dari tabel sebelumnya, kemudian untuk X kuadrat, Y kuadrat, dan XY didapatkan dari perhitungan yang menggunakan rumus tersebut. Next. Untuk slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya, Nada Novalia Nabila. Ya, berikut merupakan lanjutan dari penafsiran indeks, di mana seperti yang dijelaskan oleh Mbak Vika, X merupakan tahun dan Y merupakan annual index, sedangkan untuk X kuadrat, Y kuadrat, dan XY dihitung untuk mendapatkan nilai B, sehingga nanti didapatkan nilai cost index-nya untuk perhitungan peralatan, harga peralatan. Next, Mbak Mita. Nah, terakhir nilai X-nya pada tahun 2020, sehingga total tahunnya rata-rata 2010,5, kemudian untuk Y-nya 527,96 untuk nilai X kuadrat,
4042.144 untuk I kuadrat 283568 dan X-nya 261.814. Nah, berdasarkan persamaan least square, di mana seperti yang dijelaskan di atas, A sama dengan Y bar merupakan rata-rata dari nilai Y, yaitu sebesar 527,96. Dan untuk nilai B juga dihitung dengan menggunakan persamaan sigma X bar min X dikali Y bar min Y per sigma X bar min X kuadrat. Dan dari perhitungan B ini didapatkan nilai 10,543. Nah, persamaan least square ini didapatkan nilai Y sama dengan A plus B X min X bar. Kemudian kita substitusi nilai A sama dengan 527,96 ditambah B 10,543. Dalam kurung X min nilai X bar yaitu sama dengan 2010,5 sehingga didapatkan nilai Y sama dengan 10,544 X min 20.670. Persamaan ini kita dapatkan dari buku Timmerhouse tahun 1991 di halaman 760. Selanjutnya yaitu untuk perhitungan indeks harga linier. Diketahui untuk nilai indeksnya yaitu Y sama dengan 10,544 X min 20.670. Jika kita ingin menentukan nilai indeks harga pada tahun 2024, kita mensubstitusikan nilai X sebesar 2024 sehingga didapatkan nilai Y-nya sama dengan 670,3. Dan berikut merupakan hanya pada tahun 2001 indeks harganya sebesar 438 dan yang terakhir yaitu untuk tahun 2024 didapatkan indeks harganya sebesar 670. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Mita. Selanjutnya yaitu perhitungan harga peralatan proses. Harga peralatan pada perhitungan analisa ekonomi ini merupakan harga yang didapatkan pada Match Engineering to Chemical Energy Manufacturing Metallurgical Industry yang memberikan harga dari Gulf Coast USA. Data yang diperoleh dari Match Engineering to Chemical Energy Manufacturing Metallurgical Industry merupakan data tahun 2014. Ini satu contoh perhitungannya yaitu pada alat evaporator dengan kodenya V340. Yang digugakan yaitu vertical soft tube evaporator, jumlahnya yaitu ada 1, harga tahun 2014 yang didapatkan dari link Match Engineering to Chemical Energy Manufacturing Metallurgical Industry itu 72.300 $. Dan untuk perhitungan pada tahun 2024-nya yaitu indeks harga tahun 2014 dibagi indeks tahun 2024 dikali dengan harga tahun 2014. Indeks tahun 2014 yaitu 638,66 dan indeks harga tahun 2024 yaitu 564,86 dan harga tahun 2014-nya yaitu 72.300. Didapatkan harga untuk evaporator yaitu $81.746,89. Selanjutnya yaitu ini daftar harga peralatan yang digunakan pada pembangunan pabrik biodiesel. Yang pertama itu ada tangki mixing degaming, jumlahnya 12, hanya itu $430.300 dan setelah dikonversi ke tahun 2021 harganya menjadi $492.177,371 dan untuk totalnya harga pada tahun 2021 dikali dengan jumlahnya yaitu $984.354,4. Selanjutnya untuk tangki penampungan CPO jumlahnya ada 4. Pada tahun 2014 itu totalnya 102.200. Pada tahun 2021 yaitu 138.000
$166,95 dan totalnya dikali 4 yaitu 552.667,81. Untuk pompa juga begitu, karena pompa yang digunakan ada 1. Lalu untuk totalnya yaitu 18.316 dan untuk HE itu ada 1 juga, untuk totalnya yaitu $11.306,62 dan untuk tangki penampungan asam sulfat totalnya ada 1. Jadi untuk totalnya itu 3.505 dan untuk pompa tangki penampungan itu jumlahnya ada 1 dan total harganya yaitu 15.263,94 dan untuk tangki penampungan bleaching itu pada tahun 2014 $13.135 dan untuk totalnya di tahun 2021 yaitu $152.752,499. Lalu untuk di tabel itu totalnya ada 73.493 dan untuk bleaching conveyor itu totalnya 17.525 dan bleaching elevator itu 13.907. Untuk daftar harga di tahun 2004 ini kami dapatnya dari website www.myce.com. Selanjutnya itu ada pompa. Pompa itu jumlahnya 1 dan totalnya yaitu 18.316. Selanjutnya HE totalnya 1, jumlahnya 1 dan totalnya di tahun 2021 yaitu 11.306. Filter press jumlahnya 1 dan totalnya 78.241. Untuk pompa jumlahnya 1, totalnya 18.316. Dan untuk reaktor esterifikasi jumlahnya ada 2. Maka untuk harga di tahun 2021 ini dikali 2 yaitu $500.431. Untuk cooler itu jumlahnya ada 1 dan untuk total harganya yaitu $147.325,31. Dan untuk tangki penampungan jumlahnya ada 2, maka harga di tahun 2021 ini dikali 2 yaitu $67.161,35. Untuk pompa tangki penampungan jumlahnya 1 dan total harganya $15.263. Untuk HE itu jumlahnya 1, totalnya yaitu 11.306 dan tangki penampungan itu jumlahnya 1, totalnya 5.540. Untuk lanjutannya itu ada HE lagi, jumlahnya 1, totalnya 11.306. Lalu untuk reaktor esterifikasi jumlahnya ada 2, totalnya 565.331. Dan untuk pompa itu ada 1, jumlahnya $18.316,73. Untuk pompa lagi jumlahnya 1, untuk harganya yaitu $15.263. Dan untuk HE jumlahnya 1, harganya $11.306. Untuk mixer jumlahnya 1, harganya $18.768. Untuk tangki washing tower itu jumlahnya ada 1, totalnya yaitu $51.558. Dan untuk pompa jumlahnya ada 1, totalnya $18.316,73. Dan untuk dekanter ini kita butuh 3, jumlahnya yaitu $256,95. Dan untuk pompa itu jumlahnya 1, $18.316. Untuk selanjutnya itu ada cooler. Cooler itu jumlah yang dibutuhkan 1, totalnya $442.654. Untuk evaporator jumlahnya ada 1, totalnya $81.746. Untuk pompa jumlahnya ada 1, totalnya $18.316. Dan untuk cooler itu ada 1, totalnya $442.650. Untuk tangki biodiesel dengan tangki biogliserol itu totalnya ada 1, jumlahnya 138.166. Dan untuk perhitungan
Kemudian untuk perhitungan harga peralatan proses, Ini kok tanggapan? Mungkin ada gangguan koneksi, mungkin kelompok yang lain, anggota kelompok yang lain bisa menampilkan PPT-nya kembali. Ya, mohon maaf sebentar ya, Mbak. Oh iya. Ya, Kak, kita jalan ruang online tak selesai. Simpan hati itu tak cepat kali sampai atur. Maaf, Prof, baterai laptop saya habis. Mungkin bisa dibantu sama teman saya untuk share screen-nya. Selanjutnya yaitu untuk total harga peralatan prosesnya ada 4 miliar 962.590 dolar. Mohon maaf, untuk total harga peralatannya itu 4.962.590,62 dolar. Dan untuk perhitungan harga peralatan proses untuk kurs dolar Amerika 1 dolar pada saat ini yaitu 14.169,8. Jadi untuk harga peralatan pada tahun 2021 ini total harga peralatan proses dikali dengan
total harga dolar pada saat ini. Maka jumlah harga total keseluruhan harga peralatan yaitu 70.318.916.642,2 rupiah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 8. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Dipersilahkan. Silakan mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya seputar materi estimasi harga peralatan ini. Saja.
Mungkin jika ada saran atau tanggapan, kritikan mengenai materi yang sudah disampaikan ini, boleh langsung saja saya persilahkan buat teman-teman. Saya izin bertanya, Mbak Sob. Oh iya, silakan Mas. Itu untuk harga peralatannya sendiri, itu peralatannya itu apakah ada kapasitas alat tertentu atau bagaimana ya Mbak untuk harga segitu? Baik, yang izin menjawab itu dari, coba di slide sebelumnya Mbak. Coba di slide sebelumnya Mbak Vika. Ya, itu di ke bawahnya lagi. Ke bawah, ya gitu. Nah, ini kami dapat harganya itu dari link www.macel. Nah, nanti dari link itu nanti ada pilihannya untuk kapasitasnya berapa, terus tipe tangkinya apa kalau misalnya kita milih mau mencari harga tangkinya gitu. Nanti langsung keluar perhitungannya dengan harga yang sudah ditentukan dari linknya itu. Tapi dari linknya itu cuma harga pada tahun 2014, jadi dikonversi ke harga tahun 2021 gitu. Gimana Mas, apakah sudah terjawab? Terima kasih Mbak. Ya baik, terima kasih Mbak. Terima kasih untuk pertanyaannya Mas Tommy. Mungkin dari teman-teman yang lain pertanyaan? Saya ulangi, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Atau saran, tanggapan, atau kritikan juga boleh yang bisa disampaikan untuk kelompok 8.
tidak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin bisa dicukupkan. Terima kasih untuk kelompok 8 atas presentasinya. Langsung saya kembalikan ke Prof. Mahfud. Ya, ini kayaknya ada banyak gangguan koneksi ya. Ya, saya tidak bisa komentar dulu. Ya sudah, kita akhiri aja kuliahnya. Baik, Prof. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Baik, Prof. Terima kasih. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Kita